Lucu dan imut banget, Amira minta Aksa tak menyentuhnya dan melanggar kontrak mereka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita atau sinopsis Ketika Cinta Memanggilmu yang tayang hari ini Rabu 26 Februari 2025. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ketika Cinta Memanggilmu hari ini akan menceritakan mengenai Amira yang dengan tegas mengatakan kalau Aksa enggak boleh lagi menyentuhnya dan melanggar kontrak yang telah disepakati. Padahal Aksa selalu merasa tidak bisa berpaling dari Amira tatkala dia mendekatinya. Kalau menyentuh Amira bisa dijadikan obat penyembuh stres, mungkin dia bisa sembuh total dari segala beban hidupnya sekarang ini. Mungkin aku akan sembuh total dari segala beban yang aku rasakan, kata dan isi hati Aksa itu mencerminkan rasa cinta yang tumbuh begitu besar kepada Amira untuk saat ini. Namun, Aksa tampaknya tidak bisa lagi menahan isi hatinya. Sementara itu, Bella mengalami keguguran. Di sini, Asa tidak tahan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Amira. Namun, Amira dengan tegas mengingatkan Aksa mengenai perjanjian mereka agar tidak saling jatuh cinta. Bagi Aksa, mengelus pipi Amira bisa menghilangkan semua beban hidupnya. Ia ingin hidup bahagia bersama Amira. Namun, Aksa kini tidak lagi memikirkan Bella. Bahkan, meskipun Bella tengah mengandung anaknya, Aksa tetap tidak peduli. Perhatian sekecil apapun tidak pernah ia berikan kepada Bella. Hal ini membuat Bella sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh Aksa. Ironisnya, Bella sendiri tidak sadar bahwa sebenarnya dialah yang lebih dulu mengkhianati cinta Aksa dengan berselingkuh. Oleh karena itu, tidak heran jika kini Aksa telah jatuh cinta kepada Amira. Ternyata, Amira pun mengandung anak Aksa. Di sisi lain, Bella sebenarnya tidak sedang mengandung anak Aksa, melainkan anak Zaki. Zaki mulai menyadari bahwa Bella telah berpaling hatinya kepada Aksa. Ia pun tidak ingin lagi bekerja sama dengan Bella setelah mengetahui bahwa Bella ingin menyingkirkan Amira. Ketika Bella meminta Zaki untuk melenyapkan Amira, Zaki menolaknya. Ia sadar bahwa Bella sebenarnya telah jatuh cinta kepada Aksa, tetapi ia hanya memanfaatkan Zaki untuk menyingkirkan Amira agar bisa mendapatkan seluruh harta warisan Aksa. Namun, kali ini Zaki tidak mau lagi dibodohi oleh Bella. Dalam keadaan emosi, Zaki mendorong Bella hingga ia terjatuh dan mengalami sakit luar biasa di perutnya. Sementara itu, Raisa mengungkapkan kepada Ibu Yuni bahwa ia bukanlah putri kandungnya. Ibu Panti mengatakan bahwa ibu kandung Raisa sudah meninggal saat melahirkannya. Ayah Raisa kemudian menitipkannya ke panti asuhan karena tidak sanggup merawatnya sendirian. Pengakuan ini membuat Ibu Yuni semakin sadar dan ingin menyelidiki siapa sebenarnya anak kandungnya. Ia pun berencana menanyakan hal ini kepada Ibu Panti. Hal ini membuat ayah Bella merasa sangat cemas jika kebohongannya terbongkar. Sementara itu, Kusno juga mulai gemetar karena mengetahui bahwa rahasia besarnya bisa segera terungkap. Di sisi lain, Ibu Yuni mulai merasakan adanya ikatan batin dengan Amira. Saat mereka berpelukan, keduanya merasakan sesuatu yang berbeda. Amira pun mengakui bahwa selama ini ia tidak pernah merasa sakit hati ketika orang lain menyakitinya. Namun, ketika Ibu Yuni memarahinya, ia justru merasakan kepedihan yang mendalam seolah-olah sedang dimarahi oleh ibunya sendiri. Sementara itu, pertemuan Bella dengan Adam Black membawa suasana baru. Seperti ada benih-benih cinta di antara mereka. Apakah Bella yang licik ini akan berpaling dari Aksa atau Zaki dan memilih Adam Black? Namun, untuk saat ini,
Bella masih fokus pada tujuannya untuk merebut harta Aksa. Kembali ke Kusno, ia semakin panik dan gemetar jika rahasia besarnya terbongkar. Kusno mengetahui bahwa Amira sebenarnya adalah anak kandung Lian Baskara dan Ibu Yuni. Namun, Kusno tega membuang Amira hingga membuatnya terpisah dari ibunya. Bahkan, Kusno menjual Amira kepada Aksara Hardian, sehingga Amira akhirnya mengandung anaknya. Kini, Amira merasa sangat kecewa karena masa depannya telah hancur akibat tindakan Kusno. Di sisi lainnya, seperti yang telah kita ketahui, di episode sebelumnya kita semua menyaksikan bagaimana keberanian Amira saat menceramahi Lian Bagaskara. Saat itu, Amira yang melihat perlakuan Lian terhadap Bu Yuni dan Raisa merasa tersentuh, sehingga ia membela mereka berdua. Bahkan, Amira tidak takut menghadapi amarah Lian Bagaskara karena menurutnya, orang seperti Lian tidak pantas disebut sebagai ayah. Hal ini membuat Lian semakin naik pitam, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kehadiran Yuni dan Raisa. Melihat keberanian Amira, Raisa pun meminta bantuan Amira untuk menyelidiki jati dirinya. Raisa merasa ragu bahwa Bu Yuni adalah ibu kandungnya karena sebelumnya ia mendengar cerita dari Ibu Panti bahwa ayahnya pernah menitipkannya ke panti asuhan karena tidak sanggup membesarkannya setelah ibunya meninggal saat melahirkannya. Namun, tiba-tiba saja muncul Bu Yuni yang mengaku sebagai ibu kandungnya, serta Lian Bagaskara yang disebut sebagai ayahnya yang kaya raya. Hal ini membuat Raisa semakin bingung, tetapi ia ingin mendapatkan kejelasan. Raisa kemudian memberikan alamat panti asuhan tempat ia dulu tinggal kepada Amira. Panti asuhan tersebut bernama Kasih Ibu atau Kasih Bunda. Amira pun berencana pergi ke sana untuk menyelidiki semuanya. Jika nantinya Amira mengetahui bahwa Raisa bukan anak kandung Bu Yuni, maka semua kebohongan yang dilakukan Pak Tommy dan ayah Amira, Pak Kusno, akan terbongkar. Hal ini membuat Amira semakin penasaran mengapa ayahnya bisa terlibat dalam kasus seperti ini. Oleh karena itu, Amira mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran. Saat Amira melihat foto masa kecil dirinya, ia sangat terkejut. Foto-foto tersebut menunjukkan bahwa anak yang selama ini dicari oleh Bu Yuni sebenarnya bukan Raisa, melainkan dirinya sendiri. Hal ini semakin memperjelas bahwa Pak Tommy dan Kusno telah menutupi rahasia besar selama ini. Pak Tommy kemungkinan akan marah besar kepada Kusno karena dulu ia menyuruh Kusno untuk menyingkirkan anak tersebut. Namun nyatanya, anak itu kini telah tumbuh dewasa dan berada di dekat mereka. Perasaan Amira campur aduk. Sejak pertama bertemu dengan Bu Yuni, hingga akhirnya dipeluk oleh beliau di episode sebelumnya, Amira selalu merasakan kehangatan dan kenyamanan. Kini, ia semakin yakin bahwa itu adalah pelukan seorang ibu kepada anaknya. Amira pun merasa sangat bersyukur karena sebelumnya ia berpikir bahwa ibunya telah meninggal dunia. Ternyata, Bu Yuni masih hidup dan benar-benar adalah ibu kandungnya. Ini juga berarti bahwa Bella dan Amira adalah saudara tiri, meskipun Bella mungkin tidak akan senang memiliki saudara tiri seperti Amira. Wah, makin seru dan makin greget, ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Amira setelah mengetahui bahwa ia adalah anak kandung Bu Yuni dan juga Lian Bagaskara? Apakah Amira akan semakin membenci Lian karena telah membuangnya sejak lahir? Atau justru ia akan berusaha mengubah sikap Lian agar mau menerimanya? Jika Lian mengetahui bahwa Amira adalah anak kandungnya, kemungkinan besar ia akan mengakui Amira karena Amira adalah aset berharga baginya. Lalu, bagaimana dengan reaksi Bella? Akankah ia menerima kenyataan ini? Semua pertanyaan ini akan segera terjawab di episode mendatang. Lantas seperti apa kelanjutan ceritanya pada episode terbaru malam nanti? Untuk mengetahuinya, ayo tonton kembali Ketika Cinta Memanggilmu hari ini Rabu 26 Februari 2025 hanya di SCTV 1 untuk semua.